kurang. Halo, selamat sore Okezoners. Welcome to Okezon The Daily Buzz. Bareng gue Fitri Ramadhani dan seperti biasa rekan gue. Gue Hafid Mardiansyah. Hari ini kita bakal bahas yang lagi viral juga nih tentang adanya survei kepuasan publik ya. Dan itu angkanya 80%, Fit. 79,9%. Ya, hampir lah ya. Itu dari indikator politik. Menurut lu gimana tuh? Ya ini jadi yang terbesar di antara presiden-presiden lain ya setelah 17 bulan memimpin gitu kan. Betul. Kalau kita lihat ke flashback ke belakang, Presiden SBY dan Jokowi ada di angka cuma 70% di awal-awal kepemimpinan. Betul. Di tahun pertama kepemimpinan. Ini sampai 79,9%. Dan artinya apakah memang sebegitu puasnya masyarakat kita terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran nih? Khususnya hari ini kita bahas dari sisi pemberantasan korupsinya ya. Karena salah satu penyumbang kepuasan publik pemerintahan Prabowo Gibran juga dari pemberantasan korupsi. Nah mungkin juga Okezoner sering lihat nih ya ada pamer-pamer uang korupsi ya kan, yang jumlahnya sampai ratusan triliun yang kita sampai mikir itu habis nggak ya? Kalau gue pakai habis nggak ya? Tapi ya ngomongin korupsi ya gimana pun kan di negara yang demokrasi pasti publik juga bertanya ya kan. Pemberantasan korupsi dinilai tegasnya di mana dulu nih gitu kan. Dan wajar dong kalau seandainya masyarakat juga masih mempertanyakan mungkin ya apakah pemberantasan korupsi ini memberikan efek jerak berupa sanksi tegas atau hanya berupa pengembalian uang. Iya, karena kayaknya fokusnya cuma ke pengembalian kerugian negara ya. Betul. Tapi kalau misalkan kita lihat hukuman-hukuman yang diberlakukan kepada koruptor masih sama-sama melempem juga, bahkan di Undang-Undang KUHP yang baru diturunin tuh nilai minimal hukuman korupsi jadi 2 tahun. Kalau balikin duit terus bisa lebih ringan, jangan-jangan ya. Itu mah sama aja bohong gitu kan. Kurang terasa adil nggak sih? Itu dia. Kalau ngomongin adil, kita lebih baik ngomong ke ahlinya deh. Ke ahlinya hari ini sudah hadir Bapak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti. Selamat sore Bapak, terima kasih sudah hadir. Gimana nih Pak, rame-rame tingkat kepuasan publik 80%. Kalau Bapak sendiri menilai seperti apa sih Pak? Parameter validasinya tuh apa tuh? Kalau publik memang benar-benar puas dengan kinerja terutama pemberantasan korupsi. Ya, gini. Penegakan hukum ya kan sebenarnya itu dunia tersendiri. Itu apa namanya, penegakan hukum itu ada di wilayah yang sebenarnya negara sekalipun itu nggak boleh ikut campur gitu. Karena itu dijaga netralitasnya gitu. Dijaga netralitasnya. Meskipun umpamanya kejaksaan itu ada di bawah presiden, ya, presiden sebenarnya nggak bisa juga cawe-cawe. Jadi sepenuhnya apa namanya otoritasnya ada pada kejaksaan. Apalagi KPK. Kalau KPK malah dulu waktu didirikannya itu, ya, dia independen. Dia nggak di bawah siapa-siapa. Dia independen, nggak di bawah siapa-siapa karena itu tadi pengalaman bahwa sebelum Orde Reformasi itu lembaga-lembaga itu dipengaruhi terutama oleh eksekutif, gitu. Oleh eksekutif bahkan juga oleh mereka yang punya uang, gitu. Nah karena itu kemudian dibentuk ini ada lembaga independen yang tidak di bawah kekuasaan apa-apa, namanya KPK. Gitu. Dia tidak di bawah yudikatif, dia tidak di bawah eksekutif, dia tidak di bawah legislatif juga. Gitu. Nah tapi kemudian kesininya kan bergeser dalam pengertian. Dia lucu juga kalau dalam satu negara ada lembaga yang jalan sendirian. Nah akhirnya nggak ada yang ngawasin juga bahaya ya. Akhirnya dengan perubahan undang-undang KPK yang baru, KPK ditaruh di bawah eksekutif, gitu. Meskipun itu tadi presiden nggak bisa tangan yang masuk karena dia bukan hanya posisinya bukan diangkat oleh presiden. Kalau Jaksa Agung itu diangkat oleh presiden. Tapi kalau KPK kan dipilih melalui panitia yang objektif. Nah karena itu dia berdiri sendiri, gitu. Nah, walaupun di bawah eksekutif, gitu. Karena dia lahirnya dari orang-orang yang independen. Gitu. Dan sementara kejaksaan meskipun jaksanya diangkat oleh presiden, tapi ketika dia melakukan tugasnya, melakukan fungsinya sebagai penegak hukum, dia itu juga independen. Nah, bebas karena dari kepentingan ya. Nah, terus tadi saya dengar lebih ditekankan pada pengembalian recovery uang itu gimana tuh? Karena kan begini.
apakah KPK, apakah kejaksaan atau penegak hukum lain, sebelum ada putusan pengadilan, nggak bisa ambil uang orang itu untuk negara. Oh, harus vonis, ingkrah. Betul. Jadi dia bisanya cuma nyita. Oh, jadi kalau tidak merampas. Iya. Oh, perampasan aset. Jadi kalau kejaksaan pamer-pamer duit banyak atau KPK pamer duit, itu belum apa-apa. Oh, ini itu baru disita. Oh, baru disita. Gitu. Nah, jadi punya negara juga atau tidak, nanti ketika ada putusan pengadilannya, begitu. Jadi itu baru penyitaan. Nah, baru kemudian itu menjadi milik negara. Jadi mau nggak mau, semua proses pengambil alihan harta-harta yang dikorupsi dan sebagainya itu harus melalui putusan pengadilan. Harus melalui putusan pengadilan. Bahkan menurut putusan pengadilan pun orang yang nggak suka umpamanya keluarganya koruptor atau siapapun yang merasa barangnya ikut tersita, dia boleh menggugat, dia boleh melawan. Jadi penyitaan itu belum serta-merta uang negara, tuh. Benar. Masih ada kemungkinan itu masih hak punya orang juga gitu. Dan orang itu boleh melawan di pengadilan. Nah, sistem hukum kita begitu. Silakan buktikan bahwa itu uangmu, gitu, atau itu hartamu. Jadi di pamer-pamer itu biar apa tuh, Pak? Nah, iya. Soalnya kan masih penyitaan. Itu ada dua tujuan lah kalau menurut saya, bahwa yang nomor satu, menunjukkan kepada publik bahwa instansi itu bekerja dengan benar, bekerja dengan sungguh-sungguh. Lebih ke transparansi kerja ya. Betul, lebih pada transparansi kerja. Ini loh, saya kerja bener nih, saya sita nih banyak uang. Ada triliunan uang yang diselamatkan secara komunikasi begitu ya. Begitu. Potensi berarti itu masih potensi penyelamatan. Padahal kalau misalkan yang punya hartanya ngelawan bisa dibalikin lagi tuh. Bisa. Belum tentu segitu totalnya yang akan dirampas ya. Jadi kan ada yang ditangkap sekarang, kalau nggak salah ditangkap di Singapura, Paulus Thanos itu. Ya, Paulus Thanos. Dia melawan terus berapa kali di pengadilan Berarti Singapura. dia belum rela itu duitnya dibilang korupsi. Betul, makanya belum bisa diangkut-angkut orangnya. Orangnya belum bisa diangkut tapi duitnya udah. Karena itu tadi dia melawan, dia nggak suka, dia nggak senang, dia dijadikan tersangka, dia gugat di Singapura. Udah kalah di Singapura, sekarang kalau nggak salah berita yang baru tuh maju lagi dia. Masih lawan upaya lagi. hukum tuh ya. Betul. Selama masih upaya hukum, uang yang ratusan triliun itu belum menjadi hak milik kita. Tapi kalau gitu berarti urgensi RUU perampasan aset harus segera disahkan. Kalau udah lihat duit banyak begini, masa cuma dipamerin? Sebenarnya UU perampasan aset itu sama juga ya, cuma dia memperpendek mekanisme. Jadi kalau buat perampasan aset itu negara diberi kewenangan, siapa nih yang korupsi nih, hartanya banyak, dia rampas dulu. Dia rampas, nah sudah dirampas, kalau dia lawan, ya dia proses, orangnya diproses, dia lawan, dia boleh melawan juga. Itu bukan harta dari korupsi dan sebagainya. Nah itu memperpendek gitu. Jadi begitu dirampas itu menjadi punya negara. Tetapi itu tadi juga tidak berarti bahwa dia tidak punya hak untuk melawan. Dia diberi hak juga untuk melawan juga. Baik, Zoners, kita juga kedatangan satu lagi narasumber kita, yaitu Mas Igor Dirgantara, Direktur Eksekutif SPIN. Kita persilakan Bapak Igor untuk silakan Pak Igor di tengah sini. Terima kasih sudah hadir Pak Igor. Yuk. Baik, langsung aja kita lanjut lagi. Jadi kita ngomongin survei, survei kepuasan publik pemerintahan Prabowo Gibran yang mencapai 79,9%. Angkanya tinggi sekali, bahkan melampaui 2 presiden sebelumnya nih. Betul. Tanggapan dulu dari Mas Igor gimana? Khususnya di pemberantasan korupsi. Ya, ini menunjukkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ya terpilih sebagai presiden itu efektif. Tapi ini fase di mana Pak Prabowo sekarang sudah melewati masa transisi 1 tahun ya. Ini fase pembuktian. Jadi kalau misalnya membicarakan korupsi, pemberantasan korupsi yang salah satu itu menjadi sinkronisasi antara mandat rakyat atau keinginan rakyat. Kan dalam teori politik itu ada similarity attraction. Jadi kalau misalnya rakyat memilih Pak Prabowo, itu karena ada kesamaan sehingga dia punya daya tarik untuk memilih Pak Prabowo. Salah satu program Pak Prabowo itu kan pemberantasan korupsi. Ya. Jadi menurut saya selama ini masyarakat atau rakyat selalu melihat bahwa pemberantasan korupsi itu cuma omon-omon. Ya kan, ibaratnya cuma mengganti monyet sama kera. Sami mawon. Masih sejenis ya. Sama aja. Pak Prabowo ini potensi untuk misalnya menurut saya mengganti
pemberantasan korupsi itu dari monyet ke Garuda. Kan kemarin ulang tahun Gerindra tuh. Yang ke-18 ya. Jadi simbolnya Pak Prabowo itu kan Garuda. Jadi Garuda itu mungkin lebih menggigit ya. Diharapkan seperti itu. Nah, sehingga setelah Pak Prabowo ini sekarang memperoleh signifikansi dalam approval rating masyarakat ya 79,9 lebih tinggi di masa pertama SBY dengan Jokowi, maka saatnya Pak Prabowo sekarang membuktikan itu gitu ya. Tapi yang jadi catatan juga di survei indikator politik yang baru dirilis kemarin itu angka kepuasan sempat turun di Agustus gara-gara demo, tapi bounce back naik lagi tuh sampai sekarang menyentuh angka 79,9. Nah, momen kalau dari Mas Igor sendiri yang udah lama lah di survei, momen apa sih yang sebenarnya membuat bounce back itu tuh, bikin kepuasan, kepuasan publik tuh naik lagi setelah sempat turun di Agustus? Ya, salah satunya mungkin menurut saya begini, Pak Prabowo itu juga cukup berhati-hati ya, prudent dalam soal misalnya politik luar negeri ya, atau juga politik di dalam negeri. Nah, Pak Prabowo itu salah satu cirinya dia sebagai presiden dia nggak populis, tapi dia bukan berarti elitis, tetapi dia lebih tegas gitu orangnya. Ya, kalau Pak Jokowi itu kan dia populis gitu ya, maksudnya kalau kita lihat penampilannya gitu nggak pakai jam tangan ya, ya kan gitu. Bahkan pulpennya tuh pulpen big gitu kalau yang di kantongnya ya, bukan pulpen-pulpen yang mahal. Tapi masyarakat sudah nggak tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Masyarakat itu kepengen yang mungkin ya saat ini tipikal seperti Pak Prabowo, tegas, berani gitu ya, maskulin. Gitu. Jadi itu menciptakan sebuah semacam kayak harapan. Kan sebenarnya dalam politik itu kan masyarakat tuh kalau dikasih harapan dia ya sama dalam hidup kita juga begitu gitu. Jadi harapan bahwa pemerintahan itu akan lebih baik di masa pemerintahan Pak Prabowo itu tetap ada gitu. Yang kedua mungkin reshuffle ya. Reshuffle juga itu salah satu indikasi yang misalnya saat ini mungkin Pak Prabowo juga harus memikirkan gitu ya. Ada misalnya saran-saran dari pakar seperti Pak Fikar ini dan lain sebagainya untuk misalnya the right man on the right place gitu, ya kan? Karena kan kalau reshuffle itu kan masyarakat ngelihat who are you, kamu tuh siapa gitu, ya kan? Terus what have you done, apa yang sudah kamu lakukan? Yang ketiga what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau masyarakat percaya bahwa figur tersebut bisa melakukan 3 hal tersebut, gitu ya, atau dianggap bisa melakukan hal itu, maka itu yang menjadikan menaikkan lagi misalnya approval rating masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Prabowo. 79% ya. Mungkin kalau ke Pak Fikar lagi nih. Balik lagi ke masalah penyitaan tadi Pak, itu apakah akan memberikan efek jera Pak nantinya kalau seandainya tujuan utamanya adalah penyitaan ketimbang penjeraan gitu? Saya sebenarnya agak dengan kata-kata efek jera itu ya, agak pengen senyum gitu ya. Karena apa? Dari dulu itu sebenarnya. Ya, udah kan? Jadi masalah utama ya, udah ditangkap, udah dimiskinkan. Dimiskinkan artinya, belum kayaknya. Iya. Artinya, diakui atau tidak, seperti kata pendahulu kita dulu Pak Hatta, korupsi itu sudah menjadi kultur. Oke, gitu. Memotong kultur susah ya? Iya, dan itu susah gitu. Merubah kultur itu karena itu udah habit gitu. Dimanapun gitu, ada urusan pasti ada lebihnya. Iya gitu. sih, kecil-kecil ya. Ada urusan pasti ada lebihnya. Iya. Sekitar kita sendiri gitu kan misalnya. Bikin apa. Betul, gitu. Itu satu indikator gitu. Bahwa memang bangsa kita udah meresap. Iya, sudah seperti itu gitu. Nah, karena itu memang diperlukan gebrakan-gebrakan. Nah, karena itu kemudian umpamanya tadi yang saya katakan, terakhir ini Pak Prabowo bilang bekas pimpinan BUMN yang dulu itu korup dan harus ditindak.
Nah, cuma itu tadi yang saya bilang. Itu efek kejut kali Pak. Bisa jadi efek kejut. Oh, gue diincar Tapi nih. itu tadi saya bilang, negara atau pemerintah itu meskipun dia penyelenggaranya, gitu ya, tapi ketika dilakukan penegakan hukum, dia nggak boleh cawe-cawe, dia nggak boleh intervensi. Sepenuhnya itu menjadi otoritas para penegak hukum. Itu terjadi saat ini nggak Pak? Nah, Bapak? itu yang menurut saya mungkin ketika sebelum Pak Prabowo ini menjadi presiden, dia melihat, menyaksikan itu. Oh, Gitu ya, karena itu sekarang dia nyuruh kejaksaan. Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, itu gimana? Udah apa, sudah ada bukti? Saya yakin, karena Pak Prabowo pasti dibisikin. Dia ngomongnya nggak sembarangan juga gitu. Artinya ketika dia bicara, dia sudah dikasih bahan gitu oleh ininya. Ini loh Pak, nih, ini ada indikasi nih Pak, si ini nih Pak. Gitu. Incer nih Pak. Nah itu yang kemudian akhirnya Pak Prabowo ngomong, ini pokoknya orang-orang yang bekas mimpin BUMN disikat saja. Dia lakukan, ini nyuruh kejaksaan dia nyuruh jaksa agung. Ya, artinya dia memang pasti udah ada, udah megang bukti-buktinya dan segala. Tapi dengan ngomong kayak gitu, orangnya deg-degan keburu kabur nggak tuh Pak? Nah, kalau udah diincar, udah di ini kayaknya ya. Kan sudah dipetakan pasti. Sudah dipetakan, iya. Bahkan mungkin sudah dipersiapkan juga ininya. Nggak bisa kemana-mana. Pencekalannya itu sudah dipersiapkan juga. Begitu dia ada indikator mau kabur, udah langsung di ini gitu. Nah itu di situ ini memang terlihat gitu, betul ya. Bahwa ada ketegasan dari para Prabowo khususnya di bidang penegakan hukum, ya, di bidang penegakan hukum anti korupsi lagi khususnya di situ gitu. Kalau di gaspol ya. Tetapi itu tadi yang saya bilang, dia hanya sebatas itu. Ketika praktek penegakan hukumnya, dia nggak boleh cawe-cawe juga. Teknisnya Kejaksaan Agung. Nah itu. Kejaksaan Agung atau KPK pokoknya. Oke, kita balik lagi nih ke soal survei ke Mas Igor. Kalau kata Mas Igor sebagai orang yang berkecimpung di dunia survei sendiri, melihat angka 79,9% itu seperti apa? Karena kalau misalkan kita lihat bedah lagi survei indikator itu, survei kepuasan terhadap ekosistem politik di Indonesia malah cukup rendah. Makanya angka 79 itu apakah kepuasan publik terhadap Prabowo-nya atau ke pemerintahnya? Jangan-jangan ke sosoknya doang. Jangan ke sosoknya doang nih, ke Prabowo-nya nih gitu kan. Ke pemerintah mereka masih, atau perpolitikannya lah gitu kan, masih kurang gitu loh. Menurut saya sebenarnya ya tidak dipublikasikan, tapi saya juga melakukan survei sebelum survei indikator itu keluar gitu. Tidak dipublikasikan, tetapi hasilnya tuh mirip gitu. Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa kalau misalnya approval rating Pak Prabowo itu tinggi karena masih ada harapan, Mbak ya, masih ada harapan masyarakat bahwa Pak Prabowo bisa menyelesaikan beberapa persoalan rumit yang terkait hal-hal yang penting di Indonesia seperti MBG itu mungkin ya. Tapi Mbak, tapi begini ya, oke Zoner ya, kalau orang itu ya dia akan menaruh hati kepada orang yang bisa memberikan harapan, tapi harapan itu juga yang bisa membuat orang kecewa. Jadi itu tadi makanya saya katakan bahwa ini masanya Presiden Prabowo tuh melakukan pembuktian karena transisi sudah lewat gitu, pembuktian bahwa dia memang betul-betul berorientasi di hari ulang tahun Gerindra kemarin, dia tetap selalu menekankan bahwa yang dia takuti cuman rakyat gitu ya, jadi dia berorientasi kepada rakyat. Nah, sehingga menurut saya kalau misalnya tadi disebut bahwa dalam kehidupan politik ya, karena kemarin ada isu DPRD itu kan, pemilu mau dikembalikan ke kepala daerah tuh ke DPRD, tapi itu kan langsung dibatalkan gitu. Dan saya yakini itu kemauan Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo tuh sama dengan Ibu Megawati, dia selalu melihat bahwa sistem politik kita itu tidak mengenal oposisi gitu. Nah itu sebabnya salah satu misalnya cara untuk Pak Prabowo itu merangkul ya demi kesatuan dan persatuan pasca dia terpilih menjadi presiden, itu salah satu langkah yang diapresiasi oleh publik gitu, sehingga approval ratingnya tetap tinggi. Tetapi dalam kehidupan politik memang ada gitu ya hal-hal yang misalnya membuat persepsi publik itu menjadi turun gitu terhadap persepsinya terhadap pemerintahan yang sekarang. Itu terkait kemarin dengan
pemilu di DPR, tapi kan nggak jadi atau tidak di sempat ngaruh berarti ya. Ya, sempat berpengaruh karena kan survei itu dilakukan hari ini. Gitu. Dia nggak konstan. Nanti sebulan lagi juga bisa berubah gitu. Betul. Kan makanya kalau kita merilis survei itu selalu mengatakan bahwa jika ditanyakan hari ini gitu ya, publik itu akan menjawab apa hari ini, bukan besok mungkin berubah. Iya kan, politik itu kan seperti gempa bumi. Kadang-kadang iya kan ada hal-hal yang bisa membuat persepsi publik itu negatif atau positif, tergantung bandulnya. Ya. Gitu. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal, masyarakat masih menaruh harapan terhadap Pak Prabowo. Itu kata kuncinya. Tapi harapan itu juga yang bisa membuat orang kecewa. Sama kayak cinta, Mbak, gitu. Cinta kan seperti itu. Kita berharap bahwa dia bisa menjadi. Tapi nanti kita juga kecewa. Artinya masyarakat masih menaruh harapan yang tinggi ke Pak Prabowo. Oke, sekarang transisi sudah selesai. Kita kasih kesempatan full untuk Pak Prabowo membuktikan. Sekarang buktikan. Ya, jadi surveinya indikator itu menunjukkan bahwa masyarakat masih cinta tuh terhadap Pak Prabowo. Berarti kalau masih butuh pembuktian yang dilihat masyarakat selama ini apa nih Pak? Sosok Pak Prabowo-nya, artinya kan kinerjanya masih perlu pembuktian katanya. Ya, kinerja perlu pembuktian itu bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya udah positif. Kebijakan menterinya, leadership-nya, komunikasinya. Kan tadi saya bilang, who are you, what have you done, what will you do? Apa yang kamu lakukan gitu. Salah satu perspektif negatif itu kan konon ya, yang kalau saya telusuri gitu, itu kan soal misalnya politik luar negeri, bukan politik luar negeri Pak Prabowo bagus, tapi misalnya diplomat itu konon katanya jajaran ya tidak bisa mengerti kebijakan apa yang harus dilakukan, tidak pernah dilibatkan dan lain sebagainya. Soal misalnya keikutan Pak Prabowo di sama Trump itu kayak gitu-gitu, itu kebijakannya masih membingungkan sampai sekarang gitu ya. Makanya Pak Prabowo kemarin ketemu ormas ya kan, NU, MUI dan lain sebagainya. Begitu. Ini mungkin pertanyaan buat berdua nih, Bang. Tadi kan dibilang bahwa survei indikator politik itu bisa kita terjemahkan dengan masyarakat yang menaruh harapan kepada Presiden Prabowo untuk membuktikan janji-janjinya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh PR apa yang harus segera dibuktikan terlebih dahulu ke masyarakat soal ini? Dari Pak Abdul Fikar dulu, Mas Fikar dulu deh. Iya, saya kira khususnya di penegakan hukum mempertahankan independensi itu memang agak sulit gitu. Dalam pengertian begini, kalau ada kasus-kasus yang nyerempet ke pemerintahan, itu seringkali tangan-tangan eksekutif itu gatel gitu ya. Dia mau turut campur terus segala macam gitu. Nah, itu yang agak sulit. Nah, karena itu kuncinya sebenarnya bagaimana memberi keleluasaan, bagaimana memberi kebebasan pada aparatur penegak hukum untuk melakukan penindakan-penindakan, terutama terhadap kejahatan-kejahatan korupsi yang langsung pandang bulu tuh ya. Negara. Ya tentu saja pasti tidak karena kan tadi katanya kalau menyerempet bahkan kalau agak iya betul tidak pandang bulu siapapun gitu ya, siapapun, bahkan umpamanya ada nyerempet bekas presiden pun nggak apa-apa dipanggil. Itu harusnya atau gimana? Seharusnya iya kan, ada umpamanya ada kebijakan lama yang ternyata ujungnya kemana gitu ya kan. Nah, kemananya itu juga harus ditelusuri juga gitu. Nah, itu yang tapi buat presiden sebenarnya bagaimana dia memberikan situasi atau kondisi atau suasana yang orang bisa bekerja secara independen gitu. Terutama penegak hukum. Dikasih ruang untuk independen. Iya, itu sebenarnya yang paling bergerak leluasa. Biar aksesnya. Biar wajah hukum di Indonesia juga kelihatannya benar-benar lebih independen gitu kan. Betul. Karena nggak ada lagi penilaian bahwa koruptor cuma dihukum 3 tahun tapi maling kayu 5 tahun gitu. Itu. Tebang pilihnya begitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi sebaliknya, kalau melihat aparatur penegak hukum juga menyalahgunakan kewenangan, itu juga harus ditindak. Nah, itu dia gimana tuh. Itu juga akan berpengaruh kan. Tangan presiden tuh langsung bisa ke kejaksaan. Kejaksaan itu kan bagian dari eksekutif. Betul. Presiden sebagai kepala negara, dia mengepalai 3 kekuasaan kan, legislatif, yudikatif,
eksekutif. Tetapi sebagai kepala pemerintahan, tangannya dia hanya ke eksekutif. Dia nggak bisa umpamanya nyuruh anggota DPR begini, nggak bisa. Atau dia nyuruh hakim seperti harus begini juga nggak bisa. Gitu. Ya. Godaannya besar banget berarti ya. Betul. Betul, sebagai kepala negara, karena itu dia harus menempatkan dirinya benar-benar sebagai kepala negara, mengepalai semua kekuasaan, tapi yang operasional adalah dia kepala eksekutif, presiden sebagai kepala eksekutif, gitu Bu. Presiden bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai kepala eksekutif dia harus membersihkan aparaturnya. Jadi dua sisi ya, satu sisi pelaku, satu sisi aparaturnya juga harus bersih. Betul. Terus dari Mas Igor gimana? PR yang kalau dari survei masyarakat sendiri? Ya, belajar dari kekurangan Pak Jokowi, presiden sebelumnya. Jangan sen kiri belok kanan. Ya, artinya problemnya itu keselarasan aja. Ya, buat Presiden Prabowo yang approval ratingnya tinggi, problem keselarasan antara janji dengan tindakan. Jadi problem politik di Indonesia itu intinya itu keselarasan aja gitu. Berarti selama ini belum selaras. Ya, itu bahasa sederhananya. Dan yang berikutnya, yang kedua, kementeriannya ini juga harus mendukung apa yang menjadi visi misi baik Presiden Prabowo gitu. Leadership kementeriannya, anggaran kementeriannya itu dua hal yang penting menurut saya yang harus disorot. Jadi Pak Prabowo itu nggak usah ragu, approval rating yang tinggi ya, fakta dari berbagai survei itu membuat rakyat di belakang Pak Prabowo. Jadi buat apa, dan Pak Prabowo saya sering kok dengerin dia pidato, saya nggak takut gitu ya kan. Kalau misalnya banyak ngomong, mending bertarung di 2029 gitu. Jadi dia orangnya itu memang maskulin gitu. Jadi nggak kelemar-kelemar gitu ya, nggak. Nah, jadi intinya problem keselarasan aja. Jadi Pak Prabowo sekarang sudah mantap ya, ada survei membuktikan bahwa approval ratingnya tinggi, dia tinggal membuktikan saja. Ya, transisi sudah lewat, ini masa pembuktian dia. Ya, lalu kinerja kementeriannya juga perlu dimaksimalkan lagi. Ada dua hal yang saya tekankan, leadership kementeriannya, dan anggaran kementerian itu juga. Ya, karena kan ada banyak tuh peristiwa-peristiwa, gitu kan, termasuk Immanuel Ebenezer itu hal-hal yang kayak begitu ya, yang kemudian ditangkap KPK atau hal-hal yang lain ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Fikar. Mungkin itu. Aku mau ngomongin sedikit lebih ke politis nih Bang. Kalau dari kita bedah lagi surveinya indikator politik kan, alasan kenapa approval rate-nya tinggi itu pertama adalah memang keterpilihan Pak Prabowo tinggi banget di 2024 kemarin, 53% gitu kan. Lalu kedua, sosoknya yang tegas, dan juga ada sedikit dari coattail effect atau efek ekor jas dari Pak Jokowi sebelumnya gitu. Oh gitu. Mas Igor bilangnya bahwa masa transisi sudah selesai gitu. Artinya coattail effect-nya itu sekarang sudah sedalam apa sih? Kalau misalnya kita lihat dalam 17 bulan ke sini. Coattail efeknya? Iya. Coattail efeknya siapa? Dari Pak Jokowi. Ke Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi ke Pak Jokowi terakhir kan di PSI sudah mengatakan itu bahwa dia akan tetap mendukung Prabowo Gibran. Problemnya partai-partai politik yang lain yang sekarang bergabung dalam koalisi Pak Prabowo itu mendukung Pak Prabowo tapi Gibrannya belum tentu. Nah, jadi skenario ini jadi itu pilihan dan itu cuma nanti Pak Prabowo yang bisa menentukan ya gitu ya. Kalau dia mendapat informasi yang tepat. Tapi saya pernah ngomong kan di episode sebelumnya di sini bahwa Pak Prabowo itu memang berpotensi 10 tahun dia. Berpotensi 10 tahun. Karena saya sering mengatakan bahwa kalau di Amerika itu pergantiannya antar partai politik. Kalau dulu Demokrat, sekarang Partai Republik. Gantiannya antara dua partai itu. Kalau di Jerman, Amanda Merkel perempuan sekarang jadi laki-laki, perdana menterinya jenis kelamin. Nah, kalau Indonesia itu sipil atau militer. SBY latar belakang militer, dia jadi presiden 10 tahun. Lalu diganti kepala daerah dari kalangan sipil, Jokowi. Sehingga Pak Prabowo juga berpotensi. Tapi memang salah satu perspektif politik yang cukup rumit itu untuk menentukan siapa cawapresnya nanti. Kalau Pak Prabowo-nya udah pasti maju lagi.
Ya, gitu. Udah pasti. Dan malam juga kan waktu iya, Gerindra tadi iya, ya. dari Gerindra dan dari beberapa partai Udah, itu seperti udah pasti PAN. tuh ya. Tinggal cawapresnya apakah masih sama atau Iya, masih sama atau enggak. Tapi kalau Pak Atau Prabowo itu kan nyalon di tempat lain. jawabannya bagus gitu ya. Saya akan ngelihat dulu gitu apakah pekerjaan saya atau kinerja saya, kebijakan saya itu bermanfaat untuk rakyat. Tapi dari survei itu kan menunjukkan bahwa approval-nya tinggi gitu. Karena hasilnya juga belum kelihatan nih, jangan dorong-dorong dulu bahasa kasarnya gitu ya. Iya. Nanti saya lihat dulu nih untuk 2029 maju atau enggak gitu kan. Nah, saya nanya tuh, kamu setuju nggak Gibran maju lagi nanti mendangi Pak Nanya Prabowo? Gantian nih, Pak. Bang, nanti Oh gitu. ini. Oh iya ya. Nah, gitu. Nah, tanya sama Okezoner. Iya, gimana nanti? Tapi nanti itu pertanyaan kita simpan buat agak terakhiran ya. Aku juga mau ngomongin soal 2009. Kita ke Pak Fikar nih. ini juga ke Pak Fikar. Tadi juga disinggung nih sama Mas Igor soal anak buahnya yang justru malah bikin approval rate turun. Apalagi di kasus hukum kayak Mas Noel gitu kan yang kena ini gitu kan. Kalau Mas Fikar sendiri melihatnya kayak gimana? Nggak ada Iya. keterkaitan atau gimana? Ya, saya kira kan ya itu tadi kepemimpinan itu salah satunya juga kan memimpin itu tidak harus setiap hari memberi komando dan sebagainya gitu ya kan. Dia menunjukkan ini programnya dilaksanakan dengan benar. Kalau baik kemudian akan ada pujian dan sebagainya, tapi juga sebaliknya kalau macam-macam umpamanya ketika menjalankan program itu ya ada penyelewengan atau segala macam, ya silakan umpamanya kalau memang penegak hukum harus turun ya silakan. Nah, karena itu tadi saya bilang mungkin Pak Prabowo ini melihat kinerja BUMN yang sekarang sampai dia ngomong begitu ya, sampai dia ngomong pimpinan BUMN itu jelas loh, itu secara terang-terangan begitu. Ya, artinya mungkin dia melihat itu gitu. Melihat kinerja. Artinya sasaran berikutnya nih BUMN. Itu kelihatannya seperti itu. Gitu. Jadi ini ada kelemahan nih di sini nih. Ya, ada di BUMN ini ada ini. Makanya kemudian dia ngomong secara terang seperti itu. Nah, itu yang menurut saya juga pasti nggak hanya pikirannya Pak Prabowo, pasti juga ada masukan-masukan dari sekelilingnya gitu. Nah, itu yang menurut saya sekalipun itu jajarannya sendiri. Selain ya Pak Prabowo-nya tegas gitu, tapi yang harus dijaga itu juga lingkungannya. Lingkungannya itu apa tuh maksudnya? Bahkan kan yang terakhir ya, yang ketika ada pergantian di Bursa Efek dan di deretan ada banyak yang mengundurkan diri itu. BI dan OJK. OJK segala macam. Di situ juga sebenarnya ada perdebatan katanya. Kan ada saham gorengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tapi seolah-olah pimpinan BEJ dan pimpinan ini diam aja. Nah, itu yang kemudian akhirnya menimbulkan itu. Kemudian mereka datang, kamu mengundurkan diri apa diproses hukum? Iya. Ada info ada itu kenyataan itu. Ya. Jadi akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya mundur semua. Ya kan, akhirnya mundur semua dan sekarang maju. Nah, itu juga terjadi perdebatan sekarang. Ya, apakah akan diteruskan secara hukum? Kalau nggak salah dimuat di satu majalah besar sekarang hari ini. Ya. Apakah akan terus secara hukum ataukah ya cukup di situ karena akan menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu yang turun akan lagi sahamnya. menimbulkan mempengaruhi dunia keuangan juga. Itu yang sedang dipertimbangkan gitu. Jadi berbagai sisi ya lagi dikejar ya. Kalau bahasa Gen Z-nya itu presiden tidak harus melakukan micromanage. Saya sudah menunjuk Anda jadi perpanjangan tangan saya. Silakan gitu kan. Tapi ya nilai-nilai saya jangan dikhianatin, berarti gitu-gitu ya. Betul itu. Tetap artinya tetap ada pesan-pesannya yang kalau memang ada. Tapi saya kira itu tadi Pak Prabowo juga melihat ke belakang gitu. Ya melihat ke belakang. Artinya pengalaman dia kan juga punya pengalaman 2 kali ya kalau nggak salah ya jadi Menteri Pertahanan ya. 2 kali atau sekali ya. Artinya dia menurut pernah saya di posisi itu. Dia membaca ketika dia sendiri jadi menteri, dia pasti
Dia pasti tahu membaca kolega-koleganya. ngerti petanya gitu. Nah, karena itu sekarang mungkin juga dia kredit gitu, artinya ya ini dulu, nanti ke depan ada lagi yang dia beresin gitu. Nah seperti itu. Oke. Kita kembali ke Mas Igor tadi, nyambung dari Mas Fikar soal bawah-bawahan juga mempengaruhi approval rating atasan. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah sedalam apa? Maksudnya bawahan itu mempengaruhi, bisa mempengaruhi suara dari Pak Prabowo yang udah solid nih sepertinya. Ya kalau dia berada di dalam koalisi besar Pak Prabowo, yang mendapat efek positif nanti justru PDIP, gitu kan. Ini kan sekarang ini kan pertarungannya itu kalau untuk pemilu legislatif itu kan kalau Pak Prabowo approval ratingnya seperti itu, berarti Partai Gerindra juga potensi juara nanti. Iya, itu yang namanya itu yang namanya ya gitu ya. Sementara vis-a-vis itu PDIP juga mendapat raupan gitu simpati dari masyarakat karena dia walaupun tidak Megawati kan tadi saya bilang ya, dia tidak selalu bilang bahwa oposisi enggak gitu, tapi dia ada di tengah gitu loh. Jadi, tapi kemarin kan dia juga mengirim bunga kan, ucapan selamat ulang tahun Partai Gerindra. Jadi bisa kita prediksi nanti pileg itu adalah pertarungan yang sangat menarik antara PDIP dengan Gerindra. Dua-duanya punya skala ya nasionalisme, ya kan. Kalau partai berbasis Islam nggak mungkin menang kalau di Indonesia. Sejak pemilu 55 itu susah menang, gitu. Efeknya kenapa itu? Ya karena kita tuh lebih ngelihat masalah keyakinan beragama itu kepada Tuhan, bukan pada pilihan politik gitu. Politik. Ya coba aja, Mas Yumi nggak pernah menang, P3 nggak pernah menang. Siapa yang menang? Nggak, pasti partai nasionalis. Sehingga kita bisa prediksi nanti pemilu 2029. Tadi saya sudah prediksi ya, Pak Prabowo pasti maju lagi. Nah, untuk pileg pasti yang menang nanti bukan saya mendahului partai nasionalis lagi, itu antara PDIP dengan Gerindra. Kalau Golkar, ya paling Golkar 3 besar ya, nomor 3 ya, gitu. Paling 3 besarnya itu aja gitu kan. Nah, yang penting itu sekarang ya Pak Prabowo itu dan menterinya pilihlah golden topics. Jadi pilihlah topik-topik yang bisa membuat masyarakat itu nyaman gitu, ya kan? Gitu, pemberantasan korupsi salah satunya. Tadi Pak Fikar udah jauh-jauh hari ya, penegakan hukum. Tadi Pak Fikar juga udah ngomong, itu harapan masyarakat, itu golden topic gitu, ya gitu. See things in good each other. Jadi masyarakat itu nanti akan melihat dengan pemerintah itu sama-sama melihat sisi baik. Tidak berprasangka buruk lagi. Nah gitu, kan, itulah gitu. approval rating pemerintah itu tinggi. Nah pertanyaannya tadi kalau menteri-menterinya model kayak Noel gitu yang sudah kena ke KPK atau yang lain-lain, ya repot. Itu malah berarti harus dilepas dong, Pak. Iya gitu, apalagi dia dari partai yang sama ya dengan ya kayak begitu. Jadi makanya langsung diklarifikasi, dia bukan anggota, dia baru masuk gitulah, itulah politik ya. Jadi itu aja sebenarnya. Ya. Oke, mungkin Mas Fikar nih balik lagi ke persoalan pemberantasan korupsi tadi kan. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat kan masyarakat udah mulai percaya nih, menumbuhkan kepercayaan dalam pemberantasan korupsi. Nah, sejauh mana menurut Mas Fikar sendiri kepercayaan dan kepuasan publik ini akan bertahan dalam hal pemberantasan korupsi? Karena kan kalau kita lihat mungkin kasus yang luar biasa besarnya mungkin belum ya, masih banyak DPO-DPO yang belum tertangkap, kita tahu kan beberapa pelaku kejahatan masih berkeliaran. Tapi ini publik udah percaya nih. Nah, ini mempertahankannya seperti apa nih? Ya. Apakah tangkap yang masih berkeliaran itu? Yang menggugat di Singapura kemarin tuh? Iya. Apalagi kalau ditangkap kan? Belum ditangkap aja udah. Itu kan lagi dikejar juga kan? Iya, iya. Kalau nggak salah sudah dapat apa yang dari Interpol itu, ya ada apa sudah dalam proses inilah pengejaran itu. Nah, tapi yang lebih pokok menurut saya, lebih inti untuk presiden itu nomor satu ya itu tadi, memberikan memberikan situasi atau kondisi yang memungkinkan para penegak hukum ini untuk bekerja dengan independen, dengan kewenangannya sepenuh-penuhnya gitu. Jangan pernah diintervensi gitu. Karena yang penting diawasi gitu, supaya dia juga jangan diintervensi oleh orang yang punya uang, maksudnya itu ya itu yang tetap dikawal ya. Ya tetap dikawal supaya penegakan hukum itu benar-benar independen dan benar-benar
apa namanya memberantas yang jahat dan yang korup dan seterusnya gitu. Dan itu peran itu ya di satu sisi bolehlah, umpamanya sekarang Pak Prabowo bilang itu BUMN-nya diberesin karena dulu mereka pada ini, itu boleh aja itu ngomong seperti itu ya. Gitu ya. Tapi ya itu tadi biasanya kalau pejabat yang sama-sama di bawah eksekutif itu menjadi perintah mati loh biasanya. Dipegangnya sebagai satu perintah yang satu keharusan yang wajib gitu dilakukan. Tapi nggak apa-apa, bagus. Kalau menurut saya justru itu akan apa namanya membuat mereka menjadi bekerja dengan benar gitu. Ya, tetapi itu tadi saya bilang tetap diawasi karena sangat mungkin apa namanya penyalahgunaan kewenangan pun dilakukan ketika mereka melakukan penegakan hukum gitu. Karena kan tadi minta keleluasaan, dikasih keleluasaan, tapi kalau nggak dikontrol terlalu leluasa juga betul. Khawatir ya. Jadi memang di samping umpamanya ada pengawasan resmi, kalau pengawasan politik itu kan tadi DPR seperti yang Igor kata. Tapi pengawasan masyarakat itu menjadi penting gitu. Ya, di dalam setiap apa namanya langkah pemerintahan, terutama di penegakan hukum. Itu pengawasan masyarakat terutama ya bagaimanapun juga ya peranan apa namanya kita sering sebut LSM ya. Itu mau nggak mau dia punya tempat sendiri gitu. Kalau menurut saya itu punya tempat sendiri ya yang ketika orang tidak berani bicara mereka ada gitu. Pegangannya masyarakat lah. Nah, itu bisa. Nah, itu yang menurut saya iklim itu yang harus terus ditumbuhkan gitu. Jangan sekali-kali umpamanya memaksa atau menakut-nakuti atau apapun terminologinya ya menekan mereka gitu. Jangan sampai itu terjadi. Biarkan sepanjang tidak ada pelanggaran hukum yang fatal gitu ya, tidak ada pelanggaran hukum yang keterlaluan mereka yang mengawal diberikan kesempatan gitu. Justru mereka membantu mengisi ruang-ruang yang sebenarnya tidak diisi oleh instansi-instansi yang resmi gitu. DPR kan juga walaupun ngomong dia kan juga tidak seberani teman-teman yang di luar kan gitu kan. Gitu. Tapi meneruskan pertanyaannya dari Mbak Fitri nih ke Mas Igor sekarang. Berapa lama bertahan suara akan suara soal Prabowo yang lekat dengan pemberantasan korupsi dan ketegasan? Makanya gini loh, sekarang kan Prabowo approval rate-nya di pemberantasan korupsi dan ketegasan yang paling tinggi nih di indikator politik. Ada hal lain nggak sebenarnya yang bisa dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh Prabowo agar approval-nya juga naik? Nggak cuma melulu ketegasan yang jadi nilai jual bahasanya. Karena di sini juga ada faktor MBG gitu kan. Keberhasilan MBG. Saya tadi udah mau bilang tuh keberhasilan MBG, lalu juga menciptakan lapangan kerja ya. Itu ada menteri kemarin itu kan. Itu ya menurut saya kurang pas ya kalau mengatakan bahwa MBG lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Hal-hal kayak gitu tuh menurut saya dia mulutnya itu ya nggak menyuarakan golden topic yang tadi saya bilang ya. Pilihlah golden topics. Komunikasi. Ya, golden topik emas gitu loh, yang itu menjadi harapan masyarakat gitu, bahwa Pak Prabowo yang sudah baik ya diperbaiki lagi oleh kinerja pemerintahannya. Yang menarik tuh sebenarnya ya ada korelasi ya, tadi saya lupa sebutkan, antara pemilih partai dengan kinerja pemerintah. Makanya saya nggak heran kalau misalnya kinerja Pak Prabowo itu baik di 79% ya berarti sisanya itu pemilih partai PDIP mungkin ya gitu, yang tidak memilih, tidak mengatakan kayak begitu. Karena kalau pemilihnya Gerindra digabung pemilihnya Golkar, digabung PAN, digabung Demokrat, ya pasti mereka kalau misalnya punya identifikasi partai ID ya, partai ID-nya itu ke misalnya ke partai tertentu, tentu saja dia akan melihat bahwa approval rating Pak Prabowo itu memang bagus, tinggi, dan faktanya memang kinerjanya ada, kinerja presiden ya gitu, dan kebijakannya memang menyentuh masyarakat ya gitu. Saya tuh agak percaya juga kalau Pak Prabowo bilang dia memang ke rakyat, karena dia satu-satunya presiden yang saya yakini nggak mungkin korupsi gitu. Udah punya semuanya ya? Ya udah punya semuanya gitu. Ya kan udah ya bahkan dia udah nggak nyari pasangan hidup atau segala macam. Jadi hidupnya tuh udah cukup gitu. Makanya dia selalu mengatakan
kata-kata golden topiknya itu ya dari Pak Prabowo ya, bantulah banyak orang katanya dia. Kalau kamu nggak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Nggak bisa bantu berapa orang, bantulah satu orang. Kalau kamu nggak bisa bantu satu orang juga, jangan susahkan orang itu. Itu golden topik. Itu yang membuat approval rating Pak Prabowo itu menurut saya akan bertahan. Itu soalnya relate banget ya. Kalau misalkan kita minjem kata-katanya Raymond Chin kemarin juga sempat dibahas yang viral juga, bahwa Prabowo itu punya peluang jadi presiden terbaik karena 3 hal. Pertama, dia udah kaya, nggak mungkin korupsi ya sedikit. Kedua, dia secara umur sudah berumur, artinya sudah tidak matang. Ada yang dia kejar lagi. Nggak ada yang dia kejar. Sudah selesai ya. Iya, dia siap mati. Iya, bahasanya siap mati bahasanya. Yang ketiga adalah dia mau nggak mau, suka nggak suka, dia nggak punya keluarga. Bahasanya nggak ada orang yang mau di ini lagi gitu. Iya. Oh yang Sekarang tinggal adalah pembuktiannya aja nih kayak gimana gitu kan, pembuktiannya seperti apa. Tapi aku mau nyentil 2029 nih ke Mas Igor khusus nih. Tadi kan bilang bahwa Prabowo closing statement aja. Ya, Prabowo katanya firm nih di 2029 maju wakilnya, tapi ada beberapa yang bilang wakilnya jangan Gibran. Siapa deh kira-kira ini? Siap. Ya potensinya kalau mendengar mantan Presiden Pak Jokowi, ya satu bahwa dia mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Jadi fix. Pilihan pertama Pak Prabowo adalah Gibran tetap, ya. Tapi kalau bukan Gibran karena apa dinamika politik, terutama dari partai politik, itu yang mumpuni AHY. Gitu, AHY. Tapi yang mengejutkan kalau misalnya Anies Baswedan yang kemudian ditarik. Ada kemungkinan kalau misalnya dalam 4 tahun ke depan, ya Anies itu ya itu harus disurvei, makanya Anies itu nama-nama yang kita kenal ya. Iya. Karena kan kalau kita lihat agak bertolak belakang tuh suaranya. Ya agak bertolak belakang, tapi itu dalam politik tuh apa aja mungkin. Ya kan? Yang menjadi masalah kan kalau aturan MK-nya diganti. Nah kayak gitu-gitu itu. Ya kan itu politik. Ya itu aja terjadi ya kan gitu. Itu kan banyak yang bilang, bahkan Hakim MK ya Pak Arief ya, Pak Fikar, dia mengatakan bahwa salah satu masalah itu ketika putusan MK itu diganti. Langsung bubar semua itu. Gitu. Gitu. Iya kan, nah itu hal-hal yang kita nggak bisa prediksi ya. Nah makanya kalau nggak bisa kita prediksi ya sekalian aja Anies juga bisa kita prediksi untuk menjadi karena di profesional gimana tuh? Di 2019 Pak Prabowo mau itu menjadikan Anies, tapi Aniesnya nggak mau, dia bilang dia ingin mau naik sendiri. Enggak, dia mau tetap jadi gubernur Jakarta kan, waktu itu 2019 kan. Itu waktu itu. Makanya Sandiaga Uno gitu ya. Makanya Sandiaga Uno gitu. Waktu itu Pak Prabowo sebenarnya mau gitu. Mungkin Pak Fikar ada closing statement? Iya. Apa pesan-pesan buat Pak Prabowo dan pemerintahannya nih? Iya. Yang sudah mendapat approval tinggi. Ya, saya kira bagaimana mempertahankan memberikan kondisi yang situasi yang bebas bagi aparaturnya, ya terutama aparatur eksekutif gitu ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan baik secara independen gitu. Nah dengan maksimal gitu, tentu saja dengan maksimal. Apalagi di penegakan hukum, bolehlah umpamanya ngomong bicara soal ini loh harus dikerjakan, ini yang ini juga harus dikerjakan, itu memang masih dalam lingkup tugasnya gitu. Tetapi itu tadi yang harus dipertahankan adalah jangan sampai mengintervensi gitu, mengintervensi satu proses penegakan hukum. Itu yang sangat harus dijaga gitu. Itu yang harus dijaga. Karena itulah yang saya kira yang membuat kredibilitas dia sampai saat ini tinggi gitu. Penghargaan tinggi dari masyarakat. Saya kira itu. Oke, baik. Oke, Zoners. Angka boleh tinggi, survei boleh positif, tapi hukum harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Justru saat publik terlihat puas, disitulah fungsi kritis harus dijaga biar tegas, nggak cuma jadi citra, tapi jadi sistem. Saksikan terus Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Saya Fitri Ramadhani. Hafid Mardiansyah. Igor Digantara. Dan saya Abdul Fikar Hajar. Sampai jumpa. Kita pamit.